Sidang Jumat para tamu Allah yang berbahagia. Dalam kesempatan yang sangat terbatas ini, kita ingin memberikan tema khutbah kita dengan tema ada 7 nasihat kubur terhadap orang yang pasti masuk kubur. Di dalam Islam kita mengenal ada ayat-ayat Allah yang tersurat, yang disuratkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ada ayat-ayat Allah yang tersirat, itu yang dituliskan oleh Allah di alam ini. Orang Minang mengatakan alam tak kambang jadi guru. Begitu juga nasihat ada yang disampaikan melalui lisan para ulama, para ustaz. Ada yang disampaikan melalui tulisan. Dan ada pula nasihat yang disampaikan oleh orang yang tidak berbicara, antara lain adalah kubur. Kata kubur, aku nasihatkan kepada kalian yang akan masuk kubur dan pasti masuk kubur. Aku adalah tempat yang paling sepi. Siang saja datang ke kuburan sepi, apalagi kalau malam. Maka ramaikanlah kuburanmu dengan bacaan Al-Quran. Kita sering mendengar ayat Alhaakumut Takasur hatta zurtumul maqabir. Ada orang yang di dunia ini menghitung harta, mengumpulkan harta, hitung sampai dia terbangun di kubur baru sadar bahwa harta itu tidak perlu dikumpulkan, dihitungkan, tapi yang perlu dibagikan sesuai dengan tuntunan Allah. Allah tidak akan bertanya berapa banyak harta yang kamu kumpulkan, tapi Allah bertanya berapa banyak harta yang bisa menolongmu di akhirat. Sidang Jumat para tamu Allah yang berbahagia. Ketika di kubur itu, ketika kita meninggal dunia, kita belum sadar bahwa kita mau mati. Ketika dimandikan juga belum sadar. Disolatkan juga belum sadar. Dimasukkan ke lubang lahat juga belum sadar. Sudah ditimbun dengan tanah belum juga sadar. Kapan kita sadar? Ketika roh kita sudah dikembalikan oleh Allah ke dalam tubuh kita. Mata kita boleh melihat, rupanya kita di atas sudah ada tanah yang menghimpit. Di kiri ada tanah, di kanan ada tanah, di kaki ada tanah. Lubang lahat itu pas untuk kita, tidak ada lebihnya, tidak ada diskon. Pas. Kata penggali lubang lahat, sudah bisa masuk mayatnya. Belum, sedikit lagi, tambah sedikit. Yang penting pas. Dan ketika itulah kita setelah tersadar, kita ingat siapa orang yang paling mencintai kita. Kita ingin pertolongan mereka. Maka kita berteriak sekuat-kuatnya di dalam kubur itu. Siapa yang kita panggil pertama adalah ibu kita. Ibu! Kita menangis. Ibu kita panggil tidak datang. Kita panggil ayah. Ayah! Ayah juga tidak datang. Kakak! Kakak tak datang. Teman sekantor pun tak datang. Air mata kita mengalir. Di saat itulah kita sedang kecewa. Tidak satu pun yang bisa datang kita panggil. Datanglah seorang anak muda yang tampan, langsung memeluk kita. Wahai saudaraku, kau tak perlu sedih. Akulah temanmu yang setia. Aku takkan pernah meninggalkanmu. Akan aku antarkan engkau sampai ke dalam surga. Ketika dia memberikan kata-kata seperti itu, datanglah Munkar Nangkir menanya kita. Apa kata Munkar Nangkir? Hei anak muda, minggir.
Kata anak muda tadi, saya takkan pernah meninggalkannya. Ini adalah saudara. Sedikit pun tidak akan pernah saya tinggalkan. Karena itu janji. Itulah yang disampaikan oleh Nabi. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat untuk membantu saudara-saudara. Tidak hanya dalam Quran, apabila kita selalu membaca Al-Quran, Al-Quran akan datang ketika kita sakratul maut. Al-Quran akan datang ke kita meniti siratal mustaqim. Al-Quran akan datang ke kita ketika kita dihisab. Bahkan Al-Quran datang ke kita sedang ketakutan di dalam kubur. Kemana mau kelari? Kalau kita takut dalam kamar bisa lari, ada pintu kamar. Tapi kalau kita sedang ketakutan di dalam kubur, mau kelari kemana? Anda mau loncat kemana? Tidak bisa. Ketika itu apa kata anak muda? Saya tidak akan pernah meninggalkannya. Mungkar Nakir tanya, silakan. Tanya aja mayat ini. Lalu Mungkar Nakir melaksanakan tugasnya untuk menanya mayat. Setelah dia tanya, apa kata sahabat kita yang datang ini? Jangan khawatir saudaraku. Sesudah ini tidak ada lagi pertanyaan untukmu. Aku takkan pernah meninggalkanmu. Bahkan sampai ke dalam kubur akan aku antar. Bahkan di dalam kubur, kata Siti Aisyah, disampaikan bahwa tingkatan kubur itu sesuai dengan jumlah ayat. Kalau 6.666 ayat, begitu pula tingkat surga itu. Maka sebanyak-banyak, siapa yang paling banyak membaca Al-Quran, itulah yang paling tinggi tingkatan surga. Lalu jenazah tadi bertanya yang baru sadar, siapa anda ini yang bisa membantu saya sampai mengantarkan ke surga? Aku adalah bacaan Al-Quran yang kau baca petang dan pagi, siang dan malam kau berteman denganku, dan aku akan menepati janji itu. Dan ini pula lah yang ditangiskan oleh Rasulullah. Ya Rabb, inna qaumi takhazu hadzal Qur'ana mahjura. Apa kata Nabi? Wahai Tuhan, aku tak pernah menangis. Aku tak pernah menangis karena musibah yang berat. Aku tak pernah menangis karena anakku meninggal dunia. Enggak. Bahkan blokade ekonomi selama 3 tahun, sampai kami memakan tali trompah. Aku tidak pernah bersedih. Tapi aku bersedih ya Tuhan cuma satu. Apabila umatku meninggalkan Al-Quran dalam hidup. Dia tidak mau lagi berteman dengan Al-Quran. Dia tidak mau lagi membaca Al-Quran. Dia tidak mau lagi mempelajari Al-Quran. Dan dia tidak mau lagi memahami Al-Quran. Bahkan dia tidak mau lagi mengamalkan Al-Quran. Nah, oleh karena itu saudaraku, Al-Quran adalah teman kita yang mampu menolong kita mulai dari dunia sampai akhirat. Oleh karena itu, jangan tinggalkan Al-Quran walaupun bulan Ramadan sudah berlalu. Bertemanlah dengan Al-Quran selalu. Siapa yang menghabiskan waktunya dengan Al-Quran, Allah akan kirimkan sejuta rahmat untuk dia. Sidang Jumat, para tamu Allah yang berbahagia. Yang kedua, ada nasihat kubur kepada kita. Wahai orang yang pasti masuk kubur, kubur ini adalah sempit. Tidak ada yang sesempit saya ini. Sudahlah kamu di dalam tanah dibikin lahat pas. Oleh karena itu lapangkanlah kuburmu dengan selalu menghubungkan silaturahmi. Jangan pernah memutuskan silaturahim. Apa yang dimaksud silaturahim? Hubungan adik kakak, tali darah, hubungan seperut.
Kalau kita ini yang di masjid ini namanya ukhuwah Islamiyah, hubungan persaudaraan sesama Islam. Tapi yang tidak boleh putus, yang harus dijaga sampai mati adalah hubungan tali darah. Ada orang yang berani memutuskan tali darah hanya karena gara-gara harta. Datang kepada dia adiknya yang miskin minta tolong. Kak, bantu saya kak. Anak saya diterima di UI. Saya tak punya uang. Tolong saya. Bantu saya, pinjamkan saya. Apa kata kakak? Kalau kamu mau pinjam, ada BRI, ada Bank Nagari. Tak perlu kamu pinjam sama saya. Kita ini kan tali darah, bersaudara, satu ayah, satu ibu. Apa jawab kakak tadi? Memang kita tali darah, satu ayah, satu ibu, tapi uang tak pernah bersaudara. Ada tidak orang seperti itu? Maka dia berani memutuskan silaturahim kadang-kadang karena harta. Nabi SAW sudah mengatakan, orang yang memutuskan silaturahim kontan, tidak bisa masuk surga. La yadkhulul jannah man qati'ur rahmi. Tidak akan pernah masuk surga, kata Nabi, orang yang memutuskan silaturahim. Sekarang ada HP yang bisa menghubungkan kita setiap saat. Tapi apa ada anak-anak kita yang meng-HP kepada kita 1 bulan sekali? Yang sering adalah ayahnya yang meng-HP anaknya. Anaknya tidak pernah ingat kepada ayahnya. Padahal kalau setua saya ini, kita ingin mendapatkan komunikasi dengan anak. Ayah, apakah ayah sehat? Itu yang penting. Tapi kadang-kadang HP ini tak berguna. Hanya dipergunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Di kata kubur, lapangkan kuburmu dengan selalu menghubungkan silaturahim. Jangan pernah putus. Kita boleh berdendam hanya 3 hari saja. Lewat 3 hari selesai. Wa may yuhjara akhahu fawqa salas. Barang siapa yang bermusuhan dengan saudaranya lebih dari 3 hari, tidak boleh lagi. Wa huwa mata. Mati dia dalam keadaan bermusuhan dan tidak bermaafan tadi. Apa kata Nabi? Dakhalan nar. Dia pasti masuk neraka. Itulah nasihat. Yang ketiga, nasihat kubur pada kita. Wahai saudara-saudaraku, aku adalah tempat binatang yang sangat berbisa. Kamu tak bisa lari dari binatang berbisa itu. Maka bunuh atau racunlah. Bebaskanlah kamu dari racunan, dari bisa binatang itu dengan selalu bersedekah. Bawa hartamu itu untuk akhirat, untuk menolong kamu. Ada orang kaya yang gila akhirat, tapi ada pula orang kaya yang gila dunia. Dia simpan hartanya untuk tinggal di dunia, sehingga dia tidak bisa membantu dirinya. Ada orang kaya di Gersik namanya Pak Johan Haripin, orang kaya di sana. Dia datang kepada orang kiai, Pak Kiai, saya adalah orang kaya, mulai dari kecil. Tapi maksiat karena saya kaya, sudah saya lakukan semuanya. Apakah bisa maksiat yang saya lakukan untuk menutup dengan pahala yang akan kita berikan? Kata Pak Kiai ini jawaban tidak mungkin saya menjawab, tentu Nabi. Iza mata benu Adam in kata amalu illa bisalasin. Apabila mati anak Adam, putus segala amalnya, putus pahalanya, putus dosa. Yang tidak putus adalah sedekahun jariyah. Kalau saya bikin masjid, apakah bisa menutup dosa saya, Pak Kiai? Insya Allah kalau bikin masjid yang besar, ramai jamaahnya, walaupun bapak sudah mati, pahalanya mengalir kepada bapak.
dosa bapak sudah berhenti, maka pahala yang mengalir itu bisa mengimbangi dosa bapak yang sudah berhenti itu. Maka dia bangunlah masjid yang besar 100 miliar. Akhirnya setelah selesai tidak bisa perawatannya dengan infak, karena dirawat 300 juta satu bulan untuk perawatannya. Maka dia tambah dengan 50 hektar tanah untuk dibikin kebun jeruk. Dari itu dibiarkan. Dia meninggal bulan Agustus waktu Covid. Sebelum dia meninggal datang lagi dia kepada Buya Taqiyai ini. Pak Kiai, saya tambah lagi 100 hektar untuk kebun jeruk, untuk kebun mangga, untuk membiayai masjid ini. Harta saya 75% saya bawa, saya sumbangkan untuk masjid. Tinggal 25% harta saya. Anak saya cuma 2, Pak Kiai. Saya bagikan 25% ini untuk anak saya yang 2 ini. 7 keturunan tidak habis-habis olehnya. Begitu hartanya. Tapi banyak yang dia bawa untuk menolongnya. Kalau harta yang dikumpulkan tanpa untuk menolong kita, jangankan dikubur nanti di akhirat, begitu kita meninggal dunia hari ini, rumah yang 5 miliar yang kita bikin itu tidak bisa lagi menolong kita. Ketika kita mati, kita tanyakan kepada anak-anak, di mana ayahmu yang membuat rumah yang bagus ini akan kita mandikan? Lalu anak-anaknya menunjuk, di luar itu Pak. Begitu dia mati, gak bisa lagi memakai rumahnya yang bagus itu. Mobil Pajero yang baru datang, dia tidak bisa pakai. Kita tanyakan kepada anak, ayahmu belum pernah naik Pajero yang dia pesan, ini sudah datang. Apakah ayahmu akan kamu antarkan dengan Pajero? Kata anak, enggak Pak, ini ambulan. Tidak bisa lagi menolong kita. Yang bisa menolong kita adalah harta kita yang kita infakkan, yang kita bikin sedekahun jariyah. Bapak tak perlu pikir orang kaya seperti itu. Sesuai kemampuan kita. Kita bantu masjid akan 10 sak semen, sekian kotak keramik. Selama masjid itu dipakai, pahalanya mengalir turun. Dan inilah yang akan dihisab. Bisa diimbangi dengan dosa yang sudah berhenti. Tentu kita akan masuk surga juga. Karena waktu jugalah yang membatasi kita. Hanya itu yang bisa kita sampaikan. Camkalah innahu wal ghafurur rahim.